wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap bulan, yaitu tentang as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bicarakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam renovasi Ka'bah, dan itu telah kita jelaskan. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi satu hal yang harus kita pahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau telah maksum, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahan, dijaga dari segala keburukan-keburukan. Dan itu tidak mengherankan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seorang hamba apabila sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Apabila aku mencintai hambaku, maka aku menjadi telinganya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang ia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Kata para ulama, maksudnya seluruh anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mendengar, dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridai dan apa yang Allah sukai. Ketika dia melihat, dia tidak menggunakan penglihatannya kecuali untuk melihat apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Ketika dia menyentuh, ketika dia berjalan, dia tidak menyentuh dan dia tidak berjalan kecuali pada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Jadi ketika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, Allah jaga dia. Dan tentunya manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga beliau dijaga oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ingin memuliakan beliau. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, "Innama ghayatul karamati luzum al-istiqamah." Keramat yang paling tinggi adalah ketika seseorang bisa istiqamah di atas kebenaran. Itulah tingkat kekeramatan yang paling tinggi. Keramat yang paling tinggi bukan ketika antum bisa terbang di udara tanpa pesawat, bukan ketika antum bisa berjalan di air tanpa menggunakan alat, bukan ketika antum bisa makan beling, bukan ketika antum dipukul dengan pedang kemudian tidak luka. Bukan itu kekeramatan yang tinggi, bukan. Kekeramatan yang tinggi adalah luzumul istiqamah, ketika seseorang itu terus-menerus di atas ketaatan. Terutama pada zaman kita ini, banyak sekali sarana yang mendorong kita untuk jatuh di dalam kemaksiatan. Kemudian antum berusaha untuk tetap istiqomah di atas ketaatan, antum telah memiliki kekeramatan yang paling tinggi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau mengatakan, walam yukrimillah abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbuhu wa yardah. Dan tidak ada kemuliaan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba daripada Allah membantunya untuk senantiasa melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Itu adalah kehormatan, kemuliaan yang paling tinggi. Oleh karena itu sekali lagi, Nabi SAW maksum. Sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah maksum. Apa arti maksum? Terjaga, terlindungi. Diambil dari bahasa Arab asama ya'simu, melindungi. Maksumun, orang yang terlindungi, orang yang terjaga, terjaga dari keburukan-keburukan. Taib, sekarang kita lihat beberapa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama dikatakan oleh Syekh di sini, bughidat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asnam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah benci kepada patung. Semua patung yang ada yang disembah oleh orang-orang Makkah saat itu dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah difitrahkan di dalam hati Nabi alaihi salatu wasallam kebencian kepada patung-patung tersebut. Di antara dalilnya dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih, dari Urwah ibnu Zubair, dia berkata, haddatsani jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu li Khadijah. Kata Urwah ibnu Zubair, saya pernah diceritakan oleh tetangganya Khadijah, di mana tetangganya Khadijah tersebut pada suatu malam dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Khadijah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ai Khadijatu, wahai istriku Khadijah, wallahi la a'budul Lata wallahi la a'budul Uzza abadan. Demi Allah aku tidak pernah beribadah kepada Lata, aku tidak pernah beribadah kepada Uzza. Ini dua patungnya orang-orang jahiliyah saat itu. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka menamakan Al-Lata diambil dari kata ilah. Ilahun diganti oleh mereka menjadi Al-Lata. Sedangkan Al-Uzza mereka ambil dari kata Aziz, yang maha perkasa, sehingga mereka namakan patung mereka itu Al-Lata dan patung Al-Uzza. Ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Khadijah, saya tidak pernah beribadah kepada Lata, tidak pernah beribadah kepada Uzza. Kata Khadijah, khallil Lata khallil Uzza. Ya, tinggalkan saja Lata, tinggalkan saja Uzza wahai Rasulullah. Jadi di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan saya tidak pernah beribadah kepada kedua patung itu. Kemudian dalil yang lain dalam riwayat yang sahih juga disebutkan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan pendeta Bahira yang telah kita sebutkan kisahnya pada pertemuan sebelumnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengannya, pendeta Bahira ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Bahira kepada Nabi alaihi salatu wasallam saat itu beliau masih kecil? As'aluka billati wal Uzza illa akhbartani amma as'aluka anhu. Ya, wahai anak kecil, saya ingin bertanya kepadamu dengan nama Lata dan Uzza. Engkau harus menjawab pertanyaanku ini. Dikatakan oleh para ulama, pendeta Bahira bertanya dengan nama Lata dan Uzza karena dia mendengar rombongan orang-orang Quraisy itu kalau bersumpah menyebut nama Lata dan Uzza. Makanya dia ikut-ikutan. Dia katakan kepada anak kecil itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai anak kecil, aku ingin bertanya kepadamu dengan nama Lata dan Uzza, engkau harus menjawab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tas'alni bihaqqil Lati wal Uzza syai'an fa wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdi lahuma. Demi Allah, jangan engkau bertanya kepadaku dengan menyebut nama Lata dan Uzza, karena demi Allah tidak ada yang paling aku benci daripada dua patung itu. Padahal Nabi alaihissalam masih kecil saat itu. Ya. Sudah diperterahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati beliau untuk membenci patung Al-Lata dan Uzza dan semua patung yang lain. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang kuat dari Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini jamaah sekalian, dia pernah diangkat oleh Nabi alaihissalam sebagai anak angkat. Zaid bin Harithah. Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya? Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Zaid putranya Harithah. Dia diangkat oleh Nabi alaihissalam sebagai anak angkat, dan Nabi alaihissalam sangat mencintainya sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan teguran bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh seorang anak dinisbatkan kepada selain bapaknya, tidak boleh. Ya, makanya juga diingatkan seorang wanita ketika menikah dengan seorang laki-laki, kemudian wanita tersebut dia memasang nama suaminya di belakang namanya, itu nggak boleh, karena dia menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh menisbatkan diri kepada selain bapak kita. Nah, Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi alaihissalam.
Kemudian nanti Zaid bin Harithah ini memiliki seorang anak namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya. Dan anaknya juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bapaknya dicintai oleh Nabi SAW, anaknya yang bernama Usamah juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Apa kata Zaid bin Harithah? Kana sanaman yuqalu lahuma Isafun wa Nailatu yatamassahu bihimal musyrikun idza tafu. Dahulu di dekat Ka'bah, di antara semua patung yang ada dua patung, yang satu namanya Isaf, yang satu namanya Nailah. Ya, yang satu namanya Isaf, yang satu namanya Nailah. Sebagian riwayat mengatakan dahulu Isaf dan Nailah ini adalah, Isaf itu seorang laki-laki, Nailah ini seorang perempuan. Kemudian mereka berzina di dekat Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk mereka menjadi batu. Ya, Allah rubah bentuk mereka menjadi batu. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi Isaf dan Nailah ini mereka dari suku Jurhum. Suku Jurhum itu adalah suku yang dahulu bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Ya. Di mana Isaf dan Nailah ini mereka berzina, kemudian dirubah mereka jadi patung. Ya. Kemudian orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy dahulu meletakkan mereka di dekat Ka'bah itu. Kenapa patung mereka dibiarkan di dekat Ka'bah? Liya'tabiran nasu bihima, supaya orang bisa mengambil pelajaran. Ini loh hukuman orang yang melakukan maksiat di dekat Ka'bah. Itu tujuan utamanya. Tetapi lambat laun setelah generasi pertama meninggal dunia, ujung-ujungnya dua patung itu disembah. Ya, dua patung penzina itu disembah, subhanallah. Ya, sama kasusnya seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang awal mula munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yaitu tentang 5 orang soleh, Wad, Ya'ub, Yaguth, ya. Kemudian siapa lagi? Suwa, dan seterusnya. Ada 5 orang soleh disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada murid-muridnya, coba kalian bentuk patung dan kalian namakan dengan nama guru-guru kalian tersebut. Tujuannya untuk apa? Setiap kali kalian melihat patung tersebut, kalian teringat dengan guru kalian, akhirnya semangat beribadah kalian muncul. Lihat patung, oh ini patung guru kami nih, dulu beliau ini rajin sekali, akhirnya muncul semangat rajin beribadah. Itu awalnya. Falamma halaka ulaik, ketika generasi yang membuat patung itu meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, kemudian orang sudah lupa apa tujuan patung ini pertama kali dibuat, fa'ubidat, akhirnya patung itu pun disembah. Ya, sama kasusnya seperti Isaf dan Nailah ini. Dulu mereka berzina, kemudian dirubah menjadi patung. Tujuan mereka diletakkan di dekat Ka'bah, dibiarkan patung mereka di dekat Ka'bah, supaya orang mengambil pelajaran. Ini loh hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan di dekat Ka'bah. Tapi ujung-ujungnya akhirnya disembah, karena generasi pertama yang membiarkannya tetap terletak di dekat Ka'bah itu sudah meninggal dunia. Muncul generasi berikutnya tidak tahu apa tujuan patung itu dibiarkan di sana, akhirnya disembah patungnya. Subhanallah, antum bisa bayangkan. Ya. Taib. Orang-orang jahiliyah mengusap patung tersebut setiap kali tawaf. Karena kita tahu di zaman jahiliyah mereka juga berhaji. Setiap kali mereka tawaf, mereka mengusap patung Isaf dan Nailah itu. Saat itu, ya, kata Zaid bin Harithah, saya tawaf bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah. Ya. Dan saat itu tentunya Nabi belum berhijrah, makanya patungnya masih ada di sana. Patungnya dihancurkan ketika Fathu Makkah. Ya, jelas ini jemaah sekalian? Taib. Kata Nabi SAW, ternyata Zaid bin Harithah ketika tawaf dia usap patung itu. Kata Nabi SAW, la tamassahu, jangan engkau usap. Ya. Akhirnya kata Zaid, saya pun tetap ingin mengusapnya karena saya ingin melihat sikap Nabi SAW. Ya. Akhirnya ketika saya muter lagi, saya kembali usap. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la tamassahu alam tunha. Sudah saya bilang jangan usap, kenapa engkau usap lagi? Kata Zaid bin Harithah, fa wallahi alladhi akramahu, demi Allah yang memuliakan beliau, wa anzala alaihi alkitab, demi Allah yang menurunkan kitab kepada beliau,
mastalama sanaman qattu hatta akramahu Allah taala billadzi akramahu wa anzal alaihi. Beliau tidak pernah menyentuh patung sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau menjadi seorang nabi, menurunkan Al-Qur'an kepada beliau. Sejak kecil beliau tidak pernah menyentuh patung, kata Zaid bin Harithah. Fa ya subhanallah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam maksum. Ya. Beliau tidak pernah sujud kepada patung, bahkan menyentuhnya beliau juga tidak pernah. Nah, ada satu hal yang berkaitan juga dengan masalah ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tiang hormati, yaitu tentang keyakinan orang-orang Syiah tentang bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah sujud kepada patung, sehingga mereka khususkan untuk Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka menyebut nama Ali bin Abi Thalib, apa kata mereka? Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya. Mereka tidak mengatakan radhiyallahu an, tidak. Orang Syiah kalau menyebut Ali bin Abi Thalib, mereka katakan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Ali tidak pernah sujud kepada patung. Ya, Ali tidak pernah sujud kepada patung. Ini diperhatikan, kata-kata karramallahu wajhah untuk Ali bin Abi Thalib secara khusus ini adalah kebiasaan orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian orang-orang sunnah. Ya, sebagian ulama sunnah terkadang ya mereka mengadopsi ucapan tersebut, seperti Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Sering beliau mengatakan Imam Ali karramallahu wajhah. Dan kita tidak heran karena Al-Imam As-Sun'ani meskipun beliau ulama ahlu sunnati wal jamaah, tetapi beliau tinggal di kota Son'a, di mana kota Son'a saat itu penuh dengan Syiah Zaidiyah, penuh dengan Syiah Zaidiyah. Makanya beliau terpengaruh oleh lingkungan. Makanya kalau beliau menyebut nama Ali bin Abi Thalib, sering beliau mengatakan karramallahu wajhah. Ini adalah kebiasaan orang Syiah. Taib, dikatakan oleh para ulama, kenapa kalian khususkan untuk Ali saja karramallahu wajhah? Padahal banyak para sahabat yang tidak pernah sujud kepada patung, terutama sahabat-sahabat yang mereka lahir dalam kondisi Islam. Abdullah bin Abbas tidak pernah sujud kepada patung. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Az-Zubair tidak pernah sujud kepada patung. Sahabat-sahabat yang mereka lahir dalam kondisi Islam tidak pernah sujud kepada patung. Kenapa kalian tidak mengatakan karramallahu wajhah? Jadi orang-orang Syiah hanya mengkhususkan Ali dengan alasan bahwasanya Ali tidak pernah sujud kepada patung. Ya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan disebutkan dalam beberapa riwayat beliau tidak pernah sujud kepada patung. Namun riwayat tersebut diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Tapi itu dia yang pertama, jemaah sekalian. Jadi bentuk penjagaan Allah yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam dijaga dari apa? Dari menyukai patung, menyukai segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam beliau lam yashrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamran wala qaruba min fahisyah. Beliau tidak pernah minum khamar. Ya. Minuman apa namanya? Minuman kesukaan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Ya, kalau kita kopi lah istilahnya. Ya, orang Lombok tanpa kopi ya bukan orang Lombok. Ya. Bahkan kalau seandainya ada tamu kemudian antum tidak suguhkan kopi, penghinaan untuk dia. Ya. Jadi khamar seperti itu. Dahulu kalau seandainya ada tamu kemudian tidak dikeluarkan khamar, penghinaan bagi tamu tersebut. Khamar adalah minuman wajib pada saat itu. Nabi alaihissalam tidak pernah menyentuhnya. Beliau tidak pernah minum khamar, dan beliau tidak pernah mendekati perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, entah itu zina, kemudian ikut apa namanya dansa ketika ada lagu-lagu diputarkan dan seterusnya. Beliau tidak pernah melakukan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, begitu pula Imam Hakim dengan sanad yang hasan, Nabi alaihissalam mengatakan, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bihi ahlul jahiliyati illa marrataini minad dahri." Saya tidak pernah berkeinginan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Enggak pernah terbetik di dalam hati saya, kata Nabi alaihissalam, untuk melakukan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah dahulu kecuali 2 kali. Ya. Hanya 2 kali saya berkeinginan melakukan perbuatan orang jahiliyah. Kiltahuma asamani Allahu minhuma. Itu pun yang 2 itu Allah jaga saya, enggak jadi saya melakukannya. Apa itu?
Qultu lailatan lifatan kana ma'i min Quraisyin bi'a'la Makkah fi ghanamin li ahlina nar'aha. Pada suatu malam, ya, atau pada suatu sore, saya berkata kepada kawan saya sesama pengembala kambing. Ya, seorang pemuda, dia menggembala kambing juga. Saya menggembala kambing. Saya katakan kepadanya, absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-lailah kama yasmurul fityan. Wahai sahabatku, tolong jagakan kambing saya ini supaya saya bisa bergadang sebagaimana pemuda-pemuda yang lain bisa bergadang. Saya ingin bergadang malam ini, ya. Saya ingin merasakan bagaimana rasanya bergadang. Tolong jagakan kambing saya. Apa kata sahabat beliau? Naam, baiklah, pergilah engkau. Ya, saya akan jaga kambingmu. Fa kharajtu, saya pun berangkat pulang menuju Makkah. Falamma ji'tu adna darin min duari Makkah, ketika saya sampai di rumah yang paling pinggir dari kota Makkah, ya, misalnya ini kota Makkah, rumah yang paling pinggir, yang paling tepi. Ketika saya sampai di rumah yang paling tepi di kota Makkah, sami'tu ginaan wa sauta dufufin wa mazamir. Dari kejauhan saya mendengar suara musik, ya, ada suara suara seruling dan seterusnya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya saat itu langsung telinga Nabi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu langsung ditutup telinga beliau. Kemudian hatta ghalabatni aini. Kemudian Nabi SAW jatuh ketiduran. Baru sampai di rumah yang paling tepi, beliau mendengar suara musik, langsung dalam sebagian riwayat telinga beliau ditutup, kemudian beliau ketiduran, tidur. Fama ayqadhani illa massus syamsi. Tidaklah saya terbangun kecuali ketika matahari sudah menyinari tubuh saya. Subhanallah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, thumma fa'altu lailatan ukhra mithla dhalik. Keesokan harinya kembali saya berkata kepada sahabat saya, wahai sahabatku, kemarin gak jadi saya melakukannya, ya. Saya ketiduran. Bagaimana kalau hari ini engkau kembali menjaga kambing saya? Saya ingin mengulanginya ini, ya, karena kemarin gak jadi. Akhirnya betul berangkat Nabi SAW. Ketika beliau sampai di rumah yang paling tepi di kota Makkah, kembali beliau ketiduran. Dan beliau tidak bangun kecuali sudah terkena oleh cahaya matahari. Nah, hanya dua kali itulah Nabi SAW memiliki keinginan untuk melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan kedua kalinya tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, bahkan di dalam masalah ibadah pun Nabi SAW dijaga. Orang-orang Makkah, ya, di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah, sekali lagi mereka berhaji. Tetapi orang-orang Quraisy ketika tiba waktu wukuf, mereka tidak wukuf di padang Arafah. Orang-orang Quraisy mereka wukufnya di mana? Di zaman jahiliyah mereka wukufnya di Muzdalifah. Ya. Adapun suku-suku selain daripada suku Quraisy, maka wukufnya di padang Arafah. Apa alasannya? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, alasannya adalah karena padang Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Dia di luar tanah haram, Arafah itu, ya. Sedangkan Muzdalifah itu tanah haram. Jadi syaitan membisikkan kepada orang-orang Quraisy, apa kata syaitan? In azzamtum ghaira haramikum istakhaffan nas haramakum. Kalau kalian memuliakan selain tanah haram kalian, maksudnya padang Arafah, karena padang Arafah tanah halal. Kalau kalian memuliakan padang Arafah, orang akan meremehkan tanah haram kalian, yaitu Muzdalifah ini. Makanya kalau kalian ingin wukuf saja di Muzdalifah, jangan wukuf di Arafah, karena Arafah itu tanah halal, Muzdalifah tanah haram. Akhirnya orang Quraisy tidak mau wukuf kecuali di Muzdalifah. Suku-suku lain silahkan wukuf di Arafah, kecuali Nabi SAW. Padahal beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jubair bin Mut'im, dia menceritakan, adlaltu ba'iran li, pada tanggal 9 Dzulhijjah, qaddarallah, ya, ontanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu hilang. Fadakhaltu atlubuhu yauma Arafah, saya pun mencari onta saya yang hilang itu pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau ikut wukuf di padang Arafah.
diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya beliau terjaga dari hal-hal yang buruk. Di antaranya juga jemaah sekalian, beliau dijaga dari sifat khianat. Ya, beliau terkenal dengan laqab gelar apa? Apa gelar Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi? Al-Amin, orang yang amanah. Ya. Sampai-sampai sebenarnya orang-orang Quraisy jemaah sekalian, orang-orang Arab dahulu, yang namanya amanah itu harga mati. Mereka sanggup melepaskan nyawa mereka daripada mereka mengkhianati amanah. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang Quraisy yang lain, Nabi SAW adalah orang yang paling amanah. Makanya gelar Al-Amin hanya diberikan kepada beliau, karena tidak ada orang yang paling amanah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sifat yang harus kita munculkan kembali. Dan yang dimaksud dengan amanah itu bukan hanya ketika antum dititipi barang, bukan itu saja yang dimaksud dengan amanah. Ketika antum dititipi rahasia pun harus amanah. Ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan amanah adalah menjaga hak orang lain pada diri kita, entah itu barang titipan, hatta kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Ya, terkadang kita kalau dibisikin rahasia oleh kawan kita sudah mengatakan, tolong jangan ceritakan ya. Ya, nanti kita ceritakan sama yang lain, tapi antum jangan ceritakan, karena yang kemarin berpesan jangan diceritakan. Yang ketiga bercerita kepada yang keempat, ini amanah, ini jangan antum ceritakan. Subhanallah, amanah ini sudah hilang. Ya. Dan betul Nabi SAW katakan bahwasanya syariat Islam yang pertama kali diangkat adalah amanah. Ya, terutama pada zaman kita ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah sinina khadda'ah, menjelang terjadinya hari kiamat ada tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dikatakan pendusta, seorang pendusta dikatakan jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Seorang pengkhianat diberikan amanah, justru seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Semuanya terbalik. Ya. Kita hidupkan jamaah sekalian sifat amanah ini. Sekali lagi, dahulu orang-orang Arab luar biasa menjaga amanah ini. Ya, bahkan saya pernah sampaikan mungkin kepada antum dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Bagaimana amanahnya seseorang terhadap harta yang ada, harta sahabatnya yang ada pada dirinya. Ya. Dua orang mereka jualan tanah. Ya, mereka transaksi jual beli tanah. Yang satu membeli, yang satu menjual tentunya. Ketika sudah deal, sudah jadi transaksi jual beli tanah tersebut, si pembeli ini setelah dia mendapatkan tanahnya, dia cangkul tanahnya. Ketika dia cangkul, dia menemukan jarrah, sebuah gentong penuh dengan emas. Ini pernah kita sampaikan. Sebuah gentong penuh dengan emas. Ya, subhanallah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sembunyikan? Tidak. Dia merasa ini amanah pada dirinya. Dia merasa ini adalah emas milik dari penjual. Maka dia antar gentong tersebut, kemudian dia serahkan kepada penjual. Dia katakan, ini emasmu, karena sesungguhnya saya membeli tanah, saya tidak membeli emas, kata dia. Penjualnya mengatakan, saya kalau seandainya sudah menjual tanah, isi-isinya saya juga ikut jual. Gak mau dia terima emas tersebut. Akhirnya mereka pun bertengkar. Ya, subhanallah. Kalau kita di zaman ini, jangankan 1 gentong, 2 gram silent, sepi, gak ada bunyinya sama sekali, padahal hanya 2 gram. Ya. Gak ada ngomong sama sekali, langsung disembunyiin gini. Ini 1 gentong. Ya. Dia pikul 1 gentong tersebut, dia kasih penjualnya. Saya hanya membeli tanah, saya tidak beli emas. Penjualnya mengatakan, innama bi'tul arda wa ma fiha. Aku menjual tanah sekaligus isinya. Bertengkar mereka. Fatahakama ila rajulin. Kalau begitu mari kita pergi ke hakim. Ya, biarkan hakim yang memutuskan, kata mereka. Lalu mereka pergi ke hakim, melihat ya bagaimana bersikukuhnya mereka berdua. Si pembeli tidak mau mengambilnya, si penjual tidak mau mengambilnya. Akhirnya hakimnya cerdas. Hakimnya bertanya, apakah kalian punya anak? Pembeli mengatakan, iya, saya punya anak laki-laki. Penjual mengatakan, saya punya anak perempuan. Nikahkan anak kalian, jadikan emas itu sebagai mas kawinnya. Subhanallah, amanah luar biasa jemaah sekalian. Dan Nabi SAW amanah luar biasa. Makanya ketika beliau hijrah, siapa yang beliau tinggalkan di rumah beliau? Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, siapa? Ali bin Abi Thalib. 3 hari Ali bin Abi Thalib tinggal di kota Makkah
setelah Nabi SAW hijrah 3 hari. Untuk apa dia tinggal 3 hari di kota Makkah? Untuk mengembalikan titipan-titipan orang-orang Quraisy jahiliyah. Kembalikan titipan-titipan mereka, wahai Ali. Nabi SAW tidak mengatakan mereka sudah menyakiti saya, menyakiti sahabat saya bawa saja harta mereka hijrah. Tidak. Nabi balikkan. Bahkan beliau suruh Ali bin Abi Thalib, jangan hijrah dulu, kembalikan semua titipan orang-orang jahiliyah ini kepada pemiliknya, kembalikan semuanya. Luar biasa, amanah yang luar biasa. Taib. Itu dia ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya, dan masih banyak lagi sifat-sifat beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, muqaddimatu nuzulil wahyi. Pendahuluan sebelum turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ada muqaddimahnya, pendahuluannya. Yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqatu. Sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau sering sekali mimpi, dan mimpi beliau itu sangat jelas. Sebagian ulama mengatakan selalu menjadi kenyataan. Apa yang beliau lihat dalam mimpi itu sangat jelas dan menjadi kenyataan. Ya. Dan semua nabi, semua rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pasti bermimpi terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Dalailun An-Nubuwah. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah pasti bermimpi terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada mereka. Ya. Baik. Itu yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil khalwah. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam senang menyendiri, khalwah. Ya. Dikatakan oleh para ulama karena beliau benci melihat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaum beliau. Makanya beliau berkhalwat di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Padahal beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dari sini para ulama mengatakan sebenarnya setiap orang itu difitrahkan untuk membenci keburukan, kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu dalam satu hadis disebutkan hadis ini oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang kebaikan dan keburukan, apa jawaban Nabi SAW? Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Karena sebenarnya kita ini difitrahkan mencintai kebaikan dan kita difitrahkan membenci keburukan. Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah benci dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaum beliau. Makanya beliau menyukai khalwat, menyendiri di Gua Hira. Ya. Namun satu hal yang harus antum ingat, bukan berarti khalwat itu sunnah. Ya. Jangan sampai setelah ini kemudian antum berkhalwat. Ya, 3 tahun misalnya berkhalwat, nggak pernah keluar sholat jamaah. Ya. Alasannya Nabi SAW berkhalwat karena Nabi berkhalwat 3 tahun. Nabi berkhalwat 3 tahun. Ya. Jangan sampai antum jadikan ini alasan. Karena dikatakan oleh para ulama, tidak semua yang datang dari Nabi SAW sunnah, tidak. Ya. Ada sebagiannya itu bukan sunnah. Di antaranya adalah apa yang beliau lakukan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul beliau tidak lagi melakukannya. Di antaranya adalah khalwah, ya, yaitu menyendiri di dalam goa. Jangan antum jadikan ini sunnah kemudian pergi ke Gunung Rinjani mencari goa. Jangan. Ya, ini bukan sunnah. Taib. Kemudian yang ketiga, terjadi irhas. Irhas itu kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi, calon rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Calon nabi, calon rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, terjadi kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka, dan Nabi SAW mengalaminya. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la'arifuhu al-an. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu, kata Nabi SAW, di kota Makkah, dia selalu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai nabi. Aku mengetahui batu itu sekarang. Setiap kali Nabi melewati batu tersebut, selalu ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Nabi melihat kiri kanan, gak ada orang yang salam.
Ya, gimana antum kalau seandainya jalan di kubur, assalamualaikum, lihat kiri kanan sepi. Ya. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, batu salam kepada beliau. Dalam sebagian riwayat pohon kayu salam kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengetahuinya setelah beliau diutus menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Taib. Itu dia yang disebut dengan irhas. Kemudian juga termasuk irhas ketika beliau dinaungi oleh awan, ya, di saat beliau berangkat berdagang membawa hartanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, muqaddimah sebelum diturunkannya wahyu, sama'un Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sauta wa ru'yatuhu ad-daw. Nabi alaihi salatu wasallam sering melihat cahaya. Ya. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sering mendengar suara dan melihat cahaya. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Khadijah, "Inni ara daw'an wa asma'u sautan." Wahai istriku, aku sering melihat cahaya dan aku sering mendengar bisikan-bisikan. Wa inni akhsha an yakuna bi junun. Aku khawatir jangan-jangan, ya, aku akan gila ini, sering mendengar bisikan, sering melihat cahaya. Kata Khadijah bintu Khuwailid, lam yakunillah liyaf'ala dzalika bika ya ibn Abdillah. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan seperti itu kepadamu. Artinya tidak mungkin Allah menjadikanmu gila. Nah, inilah dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang 4 muqaddimah sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Sebelum kita azan, saya sampaikan sedikit saja tentang, ya, bulan yang kita sedang berada padanya saat ini, yaitu bulan Muharram. Di mana antum tahu keutamaan bulan Muharram, terutama tanggal 10 bulan Muharram kita disunnahkan untuk apa? Berpuasa, yang disebut dengan puasa Ashura, ya, yang disebut dengan puasa Ashura, di mana keutamaan puasa pada tanggal 10 Muharram bisa menghancurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, meskipun para ulama beda pendapat dosa apa yang dihancurkan, ya, tapi pendapat yang kuat dosa-dosa kecil yang dihancurkan, karena dosa besar membutuhkan taubat khusus. Ini keutamaannya, ya. Kemudian lebih sunnahnya lagi, lebih afdalnya kalau antum puasa tanggal 9, yang disebut dengan puasa apa? Tasu'a. Karena Nabi SAW mengatakan, seandainya aku hidup sampai bulan Muharram tahun depan, aku juga akan berpuasa tanggal 9 di samping tanggal 10. Namun sayangnya beliau tidak berhasil berjumpa dengan Muharram tahun depan, beliau lebih dahulu meninggal dunia. Kata para ulama, puasa tanggal 9 bulan Muharram adalah cita-cita Nabi SAW yang belum terwujud, maka kita yang mewujudkannya, ya. Adapun pendapat sebagian ulama, disunnahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 11 di samping tanggal 10, berarti 3 hari, 9, 10, 11. Dikatakan oleh Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab beliau ini, amma siyamu yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Adapun puasa tanggal 9, kemudian puasa tanggal 11 di samping tanggal 10, 9, 10, 11. Walam yathbut bihadza dalilun sahih, tidak ada hadis sahih tentang itu, ya. Puasa 3 hari, 9, 10, 11, tidak ada hadis sahihnya. Tidak ada hadis sahih, semuanya dhaif, lemah. Yang sahih tanggal 10, kemudian juga tanggal 9, itu yang sahih. Namun antum ingat, yang menjadi intinya adalah puasa tanggal 10, itu intinya. Jangan antum salah kaprah, puasanya tanggal 9, 10-nya enggak. Kata para ulama, kalau antum hanya puasa tanggal 10, antum tidak puasa tanggal 9, insya Allah antum mendapatkan keutamaan dihancurkan dosanya 1 tahun sebelumnya. Antum puasa tanggal 10 saja, 9-nya tidak. Tetapi kalau antum puasa tanggal 9, 10-nya tidak, nggak dapat keutamaan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Ashura, puasa tanggal 10, ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablah. Aku berharap Allah hancurkan dengan puasa itu dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi intinya adalah puasa tanggal 10. Adapun puasa tanggal 9 itu afdalnya. Jelas ini jemaah sekalian? Ya, karena saya pernah jumpa dengan orang seperti ini. 10-nya dia tidak puasa. Ketika saya tanya, ngapain antum tidak puasa? Sudah kemarin tanggal 9 gitu. Ini salah kaprah ini. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, maka kita persilahkan selesai azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon saran, apakah yang ana rasakan setiap mengikuti kajian ini normal atau tidak? Karena setiap kajian yang membahas perihal neraka, siksa-siksa hari pembalasan terasa sangat lama durasinya. Sebaliknya apabila membahas surga dan bidadari terasa cepat sekali. Ini tentunya kurang tepat ya. Harusnya ketika di kajian membicarakan tentang neraka, harusnya yang yang naik itu adalah rasa takut kita, keimanan kita. Ya, bukan justru antum merasa kok lama sekali pengajiannya ini. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Justru yang harus muncul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Hanzalah Al-Usayyidi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Hanzalah Al-Usayyidi dia berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Sepertinya saya telah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar kaget. "Kenapa engkau berkata seperti itu?" Kata Hanzalah, "Bagaimana tidak wahai Abu Bakar? Ketika kita di dekat Nabi alaihissalatu wassalam,
beliau menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka, ka'annaha ra'yal ain, seolah-olah surga dan neraka berada di hadapan kita. Imannya naik, meningkat. Disebut neraka, takutnya meningkat. Disebut surga, harapnya meningkat. Iya. Jadi imannya naik. Tetapi ketika kita sudah pulang, kemudian sibuk dengan anak, istri, sibuk dengan pekerjaan, nasina katsiran, lupa kita. Itu yang saya rasakan. Makanya saya katakan sepertinya saya sudah munafik. Kata Abu Bakar, kalau seandainya orang yang merasakan seperti itu engkau katakan munafik, saya pun munafik, kata Abu Bakar. Mari kita lapor kepada Nabi SAW. Mereka pun melapor. Nabi SAW katakan, memang seperti itu yang namanya iman. Sa'atan, kadang naik, kadang turun. Ya. Jadi kurang tepat kalau seandainya antum merasa disebutkan tentang azab neraka, kok pengajiannya lama sekali ini. Kalau disebutkan tentang kecantikan bidadari, cepat sekali ini. Ini kurang tepat ini. Kayaknya antum harus segera menikah. Kalau sudah, nambah lagi sudah. Ya. Apa saja contoh amalan khusus yang menghancurkan dosa besar? Jemaah sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW menghancurkan dosa. Apakah dosa yang dihancurkan itu dosa besar ataukah dosa kecil? Contoh, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umrah itu bisa menghancurkan dosa, haji bisa menghancurkan dosa, kemudian puasa pada bulan Ramadan bisa menghancurkan dosa. Nah, dosa yang dihancurkan di sini dosa apa? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Maka wallahu taala a'la wa alam at-tahqiq, ya. Wallahu alam, secara umum dosa dibagi dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sama manusia. Dosa kepada sama manusia, misalnya antum pernah mukul orang tanpa alasan, ya, menggibah orang dan seterusnya. Adapun dosa kepada manusia tidak bisa terhapus kecuali kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Ya. Berarti sekarang sudah kita sudah mengetahui dosa yang akan terhapus adalah dosa kepada Allah saja. Kemudian dosa kepada Allah juga terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar pun terhapus oleh ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa menghancurkan dosa. Contohnya puasa Asyura, ya. Kemudian puasa Arafah, puasa pada bulan Ramadan, haji, umrah, itu menghancurkan dosa kepada Allah, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Jelas ini? Di pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang hancur hanyalah dosa kecil saja. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumat menuju Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghancurkan dosa di antaranya, idza jatunibatil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Kata Nabi SAW, ibadah-ibadah tersebut bisa menghancurkan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Berarti yang dihancurkan dosa kecil, kata sebagian ulama. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pendapat yang paling kuat adalah secara umum yang dihancurkan dosa kecil, tetapi ada ibadah khusus yang juga menghancurkan dosa besar. Contohnya haji. Karena Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuk, raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji, ketika dia berhaji dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran haji, maka dia pulang seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kata sebagian ulama, hadis ini zahirnya menghancurkan semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, karena dia seperti baru lahir, ya, dilahirkan oleh ibunya. Di antara yang berpendapat seperti ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kata beliau, sepertinya haji itu menghancurkan semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Si A dan si B bersaudara. Saudara apa ini? Si A mempunyai misalkan 3 anak, X, Y, Z. Antum, Masya Allah. Dan si B tidak memiliki anak, mandul. Pertanyaan, apakah boleh si B dipanggil bapak, ya,
oleh si Y, X, Z, mengambil nama dari anak saudaranya. Adapun pamannya berkunyah dengan keponakannya boleh. Antum bisa paham ini? Ya. Seorang paman dia berkunyah dengan menggunakan anak saudaranya, artinya dia berkunyah, dia berperaman dengan menggunakan nama keponakannya, boleh. Ya. Seperti Aisyah, dia berkunyah dengan nama keponakannya, Abdullah ibn Zubair, makanya Aisyah dipanggil Ummu Abdillah, boleh. Yang tidak boleh adalah anak menisbatkan diri kepada selain bapaknya, itu yang tidak boleh. Ya. Itu yang tidak boleh. Dia mengatakan misalnya bapaknya namanya Muhammad, pamannya namanya Ali, dia mengatakan saya ini bin Ali, padahal dia dilahirkan oleh dia bapak kandungnya adalah Muhammad. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau antum minjem nama keponakan antum sebagai peraman, boleh. Boleh. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Jelas atau tidak ini? Baik. Apakah kita boleh mentakwil mimpi sendiri? Ya. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Ya. Apa saja kiat-kiat saya supaya bisa husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, baik ketika mendapatkan nikmat, terutama lagi ketika mendapatkan musibah dan ujian berupa penyakit dan sebagainya. Maka yang pertama, antum mengingat bahwasanya innallaha la yadhlimu ibadah wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Itu yang pertama. Antum yakini Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika antum mendapatkan musibah, antum harus mengetahui bahwa Allah yang memberikan musibah itu diantara namanya adalah Al-Hakim. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, maksud daripada Al-Hakim adalah Tuhan yang memiliki hikmah-hikmah yang indah. Semua apa yang Allah lakukan ada hikmah indah di baliknya. Bahkan ketika Allah memberikan ujian ada hikmah indah di baliknya. Itu yang antum harus yakini supaya antum bisa berhusnuzan. Ya. Yang aneh dari pertanyaan ini, husnuzon ketika dapat nikmat. Luar biasa antum ini durhakanya. Sudah dikasih nikmat masih buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Kalau seandainya buruk sangka ketika mendapatkan musibah, masih ada sisi sudut pandangnya, masih ada. Karena dia dapat musibah, meskipun itu tidak boleh. Ya, berburuk sangka kepada Allah ketika dapat musibah tidak boleh, tetapi masih ada sudut pandangnya. Namun yang aneh ini ketika dapat nikmat masih berburuk sangka kepada Allah. Subhanallah. Ya. Atau mungkin maksudnya dia tidak mendapatkan nikmat sebesar orang lain, sebesar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa kok saya masih diberikan ya meal, sedangkan yang itu sudah diberikan mobil mewah? Mungkin itu maksudnya. Ya. Maka kita katakan, ketahuilah, ketika antum melihat ada hamba yang diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah berikan kepadanya musibah besar yang antum tidak tahu. Dan ketika antum tidak diberikan nikmat yang besar oleh Allah yang antum lihat, antum merasa nikmat yang antum dapatkan itu kecil, bisa jadi sebenarnya antum diberikan nikmat yang sangat besar tetapi antum tidak melihatnya. Ya. Makanya sering saya sampaikan ya kisah yang diceritakan oleh Ustaz Nuzul Zikri itu ya. Ada seorang penghasilannya berapa? 5 miliar setiap bulan. Penghasilannya 5 miliar setiap bulan ya. Subhanallah. Akan tetapi dia tidak pernah bisa tidur malam. Sedangkan antum mungkin paling banyak 5 juta ya. Ketika tidur digoyang sama gempa nggak bangun-bangun. Ini amat luar biasa. Apa artinya harta yang 5 miliar ini kalau nggak bisa tidur? Apa artinya? Kalau antum hanya sekedar mendengar dapat apa penghasilannya 5 miliar setiap bulan, wah luar biasa. Coba antum ya melihat, ternyata dia nggak bisa tidur, nggak ada artinya 5 miliar itu, nggak ada artinya. Ya. Salah seorang kawan, beliau itu kaya raya luar biasa, memiliki restoran ya di Malaysia, banyak restoran beliau. Kemudian mobil-mobil beliau juga sangat banyak sekali, kaya raya orangnya. Namun subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau penyakit, gara-gara penyakit itu lambung beliau, tempat makanan itu harus diangkat. Yang tersisa hanya seperti ini besarnya. Sehingga kalau beliau minum setengah gelas kenyang. Kenyang. Ya, makanya ketika kita makan, ya, makanannya luar biasa. Ketika kita makan kita tanya, "Kenapa antum enggak makan?" Sudah kenyang, tadi minum yang setengah gelas itu. Rezeki kita lebih banyak ternyata daripada beliau. Bantu melihat. Ya, jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, bisa jadi ada orang yang lebih parah nasibnya daripada antum, bisa jadi. Ada kisah salah seorang ulama yang dia melakukan Id di negeri Mesir. Ya. Dia melakukan Id, saya lupa apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Selesai sholat Id, ya, orang pulang ke rumahnya masing-masing makan daging. Ada makan pelalah ini, pelalah itu, ya, gulai ini, gulai itu. Sedangkan dia saat itu karena dia seorang perantau, dia nggak punya keluarga di Mesir. Selesai sholat Id, dia hanya memiliki beberapa biji kacang, ya, di kantongnya. Dia merasa dia adalah orang yang paling menderita hidupnya. Ya, antum bisa bayangkan, selesai sholat Id, ya, yang dia makan hanya beberapa biji kacang saja. Orang pulang makan gulai ini, gulai itu. Akhirnya dengan sedih dia bawa, ya, kacang tersebut menuju Sungai Nil. Kemudian dia duduk di pinggiran Sungai Nil. Sambil dia membuka kacang tersebut, dia kelupas kulitnya. Dia ambil isinya lalu kulitnya dia buang begini. Ya. Sambil dia makan begini. Setelah beberapa biji kacang dia makan, baru dia menoleh ke bawah. Ternyata di bawahnya ada orang yang sedang memungut kulit kacang tersebut lalu memakannya. Dia katakan, subhanallah, saya masih diberikan isinya oleh Allah. Ada orang yang makan kulitnya di bawah, memungut kulit kacang tersebut kemudian makan. Jangan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbaik sangka. Ya. Ada seorang disebutkan juga oleh para ulama, dia pernah berjalan, ya, dia berjalan di sebuah kebun. Maka dia melihat pohon beringin yang besar. Ya, kita tahu pohon beringin itu buahnya kecil-kecil. Kemudian dia melihat, ya, pohon pepaya buahnya besar. Dia katakan, Allah nggak adil ini. Pohon beringin pohonnya besar kok kecil ininya. Pohon pepaya yang kecil tapi buahnya besar. Allah nggak adil ini, kata dia. Ketika dia berpikir seperti itu, ya, maka dia pun menyempatkan diri untuk duduk di bawah pohon beringin itu. Lalu dia tidur. Ketika dia tidur tiba-tiba jatuh, ya, buah beringin yang kecil itu jatuh di atas kepalanya. Kagetnya luar biasa. Dia katakan, Allah maha adil, kata dia. Coba kalau seandainya buahnya sebesar kelapa, hancur kepala saya. Ya. Kita ini sebagai manusia biasanya itu nunggu hukuman dulu baru kita ini insaf. Ya, jangan seperti itu jamaah sekalian, jangan seperti itu. Jadi senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada orang yang maksum di zaman sekarang? Ada tidak? Enggak ada. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kullu bani Adam khata', semua anak manusia bersalah. Ya. Semua anak manusia bersalah. Kata Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, ketika beliau berdiri di samping kubur Nabi SAW, kulluna raddun wa mardudun illa sahibah hadzal qabr. Semua kita bisa pendapatnya bisa diambil, pendapatnya bisa ditolak, kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Pendapatnya enggak boleh ditolak. Jadi enggak ada orang yang maksum setelah Nabi SAW. Apa hukum memberi zakat harta kepada orang kafir? Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang yang pertama memberikan sedekah kepada orang kafir. Sebagian ulama mengatakan boleh. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, sehingga para ulama sebagian mereka mengatakan boleh yang memberikan sedekah kepada orang kafir.
sebagian melarang. Ya. Adapun zakat, zakat harta, hukum asalnya diberikan kepada fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan umat Islam. Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, apabila mereka sudah menerima dakwah tauhid, mereka sudah menerima dakwah salat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada fuqaraihim, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka dari sini ulama mengatakan hukum asalnya zakat harta tidak diberikan kepada orang kafir, kecuali apabila orang kafir tersebut antum harapkan dia masuk Islam. Ya, maka boleh antum berikan zakat harta kepadanya karena dia masuk dalam kategori al-muallafatu qulubuhum, muallaf. Ya. Jangan antum sangka muallaf itu hanya orang yang baru masuk Islam, tidak. Orang kafir yang masih kafir tetapi antum berharap dia masuk Islam, sudah ada sinyal-sinyal dia suka terhadap Islam tetapi belum masuk Islam, maka dia juga disebut muallaf. Disebut muallaf. Itu boleh diberikan zakat kata sebagian para ulama. Ya, ada orang-orang kafir seperti ini. Ya. Bahkan ada di Batam dulu, ada sebuah masjid yang saya tahu itu, ya, donaturnya itu orang Kristen. Ya, ada sebuah masjid donaturnya orang Kristen. Ya, ketika ditanya ngapain antum ini bangun masjid padahal enggak Islam, kata dia saya senang melihat umat Islam ini datang rame-rame 5 kali sehari itu sholat, maksudnya senang saya lihat, makanya dia yang beli semennya, dia yang beli semuanya. Terus kenapa antum enggak masuk Islam? Belum mau katanya. Ya. Jadi ada orang-orang kafir seperti ini sudah menampakkan kesukaannya terhadap Islam, maka boleh diberikan zakat karena dia masuk dalam kategori muallaf. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia mungkin yang bisa. Baik, afwan, ini masih ada ini. Bagaimana lafaz dalam bahasa Arabnya meminta surga Firdaus tanpa azab dan hisab? Allahumma inni as'aluka jannatal firdausi bighairi hisabin wala azab. Yang nanya sudah hafal ini? Ya. Kalau antum enggak hafal bahasa Arabnya, antum doa pakai bahasa Indonesia saja. Allah Maha tahu. Bagaimana hukumnya jika kita meninggalkan tugas sebagai imam atau muazzin untuk mengikuti kajian di tempat lain sementara kita diberikan gaji untuk tugas tersebut? Baik, dikatakan oleh para ulama, diambil dari hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu selalu berpegang teguh dengan syarat mereka. Yang dimaksud dengan syarat di sini perjanjian. Ya, yang dimaksud dengan syarat di sini perjanjian. Kalau seandainya ketika antum mendaftar sebagai imam tersebut ada perjanjian bahwasanya setiap waktu antum yang harus jadi imam, nggak boleh meninggalkan tugasnya tersebut kecuali ada uzur yang sangat besar misalnya, maka antum harus berpegang teguh dengan persyaratan itu. Ya. Contoh misalnya antum kerja di kantor, ketika tanda tangan kontrak ya pekerjaan tersebut dikatakan masuknya jam 8, pulangnya jam 12, maka antum harus berpegang teguh dengan persyaratan tersebut. Al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam berpegang teguh dengan syaratnya. Ya tidak mengapa antum pergi kajian, akan tapi nanti ketika sudah tiba waktu untuk azan, waktu untuk menjadi imam, maka antum pulang. Ya tidak mengapa. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di kantor samsat atau pajak? Antum tanyakan kepada ahlinya ya. Wallahu alam. Ini dia yang bisa kita sampaikan. Ada yang tahu kapan pastinya tanggal 9 dan 10 Muharram? Ya. Karena ada yang bilang Ahad Senin. Jadi Senin Selasa ya. Selasa Rabu antum lain lagi nih. Senin Selasa, ya. Tadi saya juga melihat kalender dari ya kawan-kawan kita dari Muhammadiyah, ditulis bahwasanya tanggal 9 dan tanggal 10 itu hari Senin Selasa. Itu yang betul ya? Baik, ya. Jadi ibu-ibu, insya Allah tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram itu jatuh pada hari Senin dan hari Selasa.
Jatuh hari Senin dan hari Selasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.